Halo sahabat fisika, ketemu lagi dengan kakak di Ayo Kita Privat. Nah, di video kali ini kakak akan membahas tentang dinamika partikel. Ya, apa sih dinamika partikel itu? Dinamika partikel adalah ilmu yang mempelajari tentang uh, dinamika partikel adalah ilmu yang mempelajari tentang sistem yang menyebabkan benda itu diam atau bergerak. Gitu ya. Ketika kalian mempelajari tentang hukum Newton, dinamika partikel, maka kalian akan mempelajari tentang hukum Newton, gitu ya. Hukum Newton itu ada 3 ya. Ini pas zaman kalian SMP banget ya. Jadi ada hukum Newton 1 di mana sigma F sama dengan 0, hukum Newton kedua sigma F sama dengan M kali A, dan hukum Newton ketiga aksi sama dengan reaksi. Nah, ketika kalian mempelajari hukum 1 Newton, nanti kalian akan mempelajari tentang berbagai macam gaya, gitu ya. Ada gaya normal, ada gaya berat, ada tegangan tali, gaya gesek, dan lain sebagainya. Untuk mempermudah, kita mulai dari hukum Newton yang pertama dulu ya. Jadi gini, hukum 1 Newton kan sigma F sama dengan 0. Maksud dari sigma F sama dengan 0 itu apa sih? Gitu ya. Jadi gini, benda ketika benda dikasih gaya akan bernilai 0. Maksudnya adalah benda itu akan diam. Nah, kalau seandainya benda itu bergerak bisa aja, tapi kecepatannya bakalan konstan atau A sama dengan 0. Nah, untuk memudah memahaminya, kalian bisa lihat gambar yang ada di layar ini. Di sini ada sebuah balok yang diam, gitu ya. Kenapa balok ini bisa diam? Karena ada gaya yang ke bawah. Gaya yang ke bawah itu kita sebut sebagai W. Ya, W itu adalah gaya berat. Gaya berat adalah gaya yang timbul karena adanya pengaruh dari gravitasi. Kita bisa mencari W dengan persamaan massa dikali gravitasi. Ketika ada gaya ke bawah, harus ada nih gaya ke atas untuk menetralisir gaya tersebut supaya benda itu tetap diam. Nah, gaya ke atas itu adalah gaya normal. Gaya normal itu bukan gaya ke atas ya. Jadi gaya normal itu ada 2 definisi nih. Yang pertama adalah gaya yang diberikan oleh permukaan, dan gaya normal itu adalah gaya yang tegak lurus terhadap permukaannya. Jadi ketika ada permukaan, dia itu pasti ada n-nya, dan dia itu harus tegak lurus terhadap permukaannya. Gitu ya. Nanti yang bisa jadi pertanyaannya adalah berapa sih nilai n-nya? Gitu ya. Berapa besar dari gaya normal atau n. Nah, untuk menentukannya kita bisa pakai persamaan sigma Fy sama dengan 0. Kenapa harus Fy? Karena n itu berada pada sumbu y. Nanti kalian bisa cari dengan persamaan n dikurang w sama dengan 0 ya. N-nya positif karena dia ke atas, dan W-nya negatif karena dia ke bawah. Berarti N sama dengan W, dan N sama dengan massa dikali gravitasi ya. Sampai sini masih gampang ya. Lalu bagaimana ya kalau bendanya kayak begini? Jadi ada 2 buah balok yang ditumpuk di permukaan ya. Ada M1, ada M2. Kira-kira gaya normal yang diberikan oleh permukaannya berapa nih? Nah, kita bisa pakai persamaan sigma Fy sama dengan 0. Nah, ketika kita mau mencari gaya terhadap sumbu Y, kita gambar dulu gaya-gaya yang ada di sistem ini. Ada W1, ada W2, yang terakhir ada N-nya. Nah, ini udah terpenuhi nih gaya-gaya terhadap sumbu Y. Maka kita dapatkan N1 dikurang W1 dikurang W2 sama dengan 0. Berarti gaya normal itu sama dengan W1 tambah W2. Nah, gitu ya. Jadi nanti kalau mau dihitung tinggal masukin aja massa 1 kali gravitasi tambah massa 2 kali gravitasi. Ya, sampai sini masih gampang ya. Lalu kita akan mempelajari tentang bidang miring ya. Jadi misalnya gini nih. Ada sebuah balok pada bidang miring. Kira-kira balok ini bakal bergerak atau tidak? Gitu ya. Biasanya pertanyaan gitu. Nah, untuk mengetahui balok itu bergerak atau tidak, kita gambar dulu sumbu-sumbu yang berada pada balok ini. Ini anggap sumbu X, ini anggap sumbu Y, gitu ya. Tadi kan pertanyaannya apakah balok bergerak? Di sini ada 2 jawaban. Jika benda ditinjau dari sumbu X,
benda bergerak gitu ya, karena kan dia turun nih, anggap baloknya licin ya. Kalau terhadap sumbu Y dia nggak bergerak karena X bendanya ini bergerak terhadap sumbu X. Nah berarti kita bisa simpulin nih kalau sigma Fy nya sama dengan 0 gitu ya, sigma Fy sama dengan 0. Nanti bagaimana nih cara menentukan gaya-gaya yang bekerja terhadap sumbu Y gitu ya. Kita gambar dulu gaya-gaya yang ada di balok ini ya. Kita lihat nih, di sini ada gaya ke bawah namanya W ya. W itu selalu menuju pusat bumi ya, jangan begini, jangan Y negatif, tapi W nya selalu menuju pusat bumi. Nanti ini namanya N. Nah N itu harus tegak lurus terhadap permukaannya. Ketika sigma Fy sama dengan 0, kita udah tahu nih gaya Y positifnya adalah N, tapi kita belum tahu gaya Y negatifnya berapa. Untuk mengetahui gaya yang ke bawah, kita harus memahami tentang trigonometri nih, materi kelas semester 1 ya. Kita tahu nih, kalau di gambar ini, ya ini konsepnya dulu ya. Gambar ini sama yang ini tuh mempunyai sudut yang sama gitu ya. Kalau diputar dikit nih, dia mempunyai sudut yang sama dengan bidang miring. Nah, untuk mempermudah kakak gambar segitiga, kakak proyeksi ini gambar segitiganya. Nah, ini alfanya di sini. Nah, nanti kita harus cari nih gaya yang bekerja pada si AB. Nah, gaya AB ini adalah gaya untuk Y negatif. Gitu ya. Nah, kita lihat nih untuk mempelajari trigonometri, kita harus hafal dulu nama-nama garis yang ada di segitiga ini. Ketika ada garis yang berhadapan dengan sudut, kita sebut sebagai depan. Garis yang paling panjang namanya adalah miring, sisanya namanya samping gitu ya. Ingat kalau di trigonometri ada sin alfa di mana rumusnya adalah depan bagi miring, cos alfa samping bagi miring, tan alfa sama dengan depan bagi samping. Nah dari sini kita bisa nih mencari nilai AB. Tentukan nilai AB. Kenapa nilai AB dicari? Nilai AB dicari untuk mencari gaya terhadap Y negatif gitu ya. Nanti kita cari bisa pakai persamaan cos alfa ya. Kenapa pakai cos alfa? Karena kita mencari samping, kita udah tahu miringnya dan kita juga udah tahu sudutnya. Dari sini kita dapatkan cos alfa sama dengan AB per W. Kita kali silang W cos alfa sama dengan AB ya. Berarti AB itu sama dengan W cos alfa. Kita bisa masukin nih garis bawah ini sama dengan W cos alfa. Karena W cos alfa ini sejajar sama dengan AB gitu ya. Nanti dari sini kita dapat simpulin nih sigma Fy sama dengan 0 di mana N dikurang W cos alfa sama dengan 0. Berarti gaya normal itu sama dengan W cos alfa. Sampai sini masih gampang ya. Ini ada contoh soal lagi nih yang harus kalian pahami tentang hukum Newton. Di sini ada sebuah balok ya, dia ditarik sama sebuah gaya 100 Newton. Nah kira-kira berapa sih gaya normalnya benda gitu ya. Nah kita lihat lagi nih, ketika kita mencari gaya normal, kita cari dulu nih gaya normal mana ya. Ini N nya, terus kita jabarin lagi nih gaya-gaya yang terhadap sumbu F nya. Sigma F nya kan sama dengan 0 ya. Kita lihat nih, F ini pasti ada karena adanya gaya terhadap sumbu X dan ada gaya terhadap sumbu Y. Nah dari sini kita lihat nih, oh ya jangan lupa ada gaya ke bawah disebut sebagai gaya gravitasi. Dari sini kita bisa dapat persamaan nih untuk mencari gaya terhadap sumbu Y. N dikurang W tambah Fy sama dengan 0 gitu ya. Berarti kalau misalnya kalian mencari gaya normal, kalian bisa pakai persamaan N sama dengan W dikurang Fy. Kalau cari W gampang lah ya, masa kali gravitasi. Cuma permasalahannya Fy nya itu berapa gitu ya. Untuk mencari nilai Fy kita bisa pakai segitiga tabel trigonometri ya. Kita bisa pakai persamaan trigonometri. Kita lihat ini miringnya ya. Ini ada alfa, ini ada depan, ada miring, ada samping.
kita udah tahu kalau miringnya itu adalah F, sampingnya adalah Fx, dan Fy-nya ini kita anggap sebagai depan ya. Nah, kita cari Fy nih. Ketika kita cari Fy, kita bisa pakai persamaan sin alfa, di mana sin alfa itu sama dengan depan dibagi miring. Nanti kalian bisa dapatkan kalau Fy-nya sin 53 sama dengan Fy dibagi 100 ya. Berarti Fy-nya itu 100 kali sin 53. Kalian harus tahu ya kalau sin 53 itu adalah 0,8. Nanti kalian bisa cari di tabel trigonometrinya. Maka akan kalian dapatkan kalau Fy-nya itu adalah 80 Newton. Nanti kalian tinggal input deh ke persamaan ini. Jadi gaya normal sama dengan 200 dikurang 80. Jadi kita dapatkan kalau gaya normalnya adalah 120 Newton gitu ya. Kakak rasa untuk materi kali ini sudah cukup ya. Jika kalian suka sama videonya, kalian bisa follow, kalian bisa subscribe videonya, dan kalau kalian mau tanya-tanya soal, kalian bisa lihat, kalian bisa hubungi kakak di Ayo Kita Privat atau di website langsung www.ayoprivat.com. Di sini kita belajar bareng-bareng, kita pinternya bareng-bareng. Karena kenapa? Pinter itu enaknya bareng-bareng. Terima kasih.